Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada video pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia, menulis informasi penting menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEBI dan menggunakan kata yang sesuai. Kalimat efektif memiliki susunan yang berurutan, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya, 1. Bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Bangsa Indonesia adalah subjek, mempertahankan adalah predikat, kemerdekaan adalah objek. Kemudian 2, Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan di Jakarta. Insinyur Soekarno adalah subjek, memproklamasikan adalah predikat, kemerdekaan adalah objek, dan Jakarta adalah keterangan tempat. Muatan IPS, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, bangsa asing datang kembali untuk menguasai Indonesia. Perjuangan pun berlanjut dengan tujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan tidak lagi bersifat kedaerahan, melainkan bersifat nasional. Berikut contoh perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yaitu pertempuran di Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Mallabi, tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur, bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Mallabi. Ilmu pengetahuan alam, cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Penyesuaian diri hewan mempunyai tujuan: yang pertama, memenuhi kebutuhan hidup. 2. Mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim seperti lingkungan yang sangat panas, dingin, atau kering. 3. Melindungi diri dari pemangsanya. Berikut ini beberapa contoh penyesuaian struktur atau alat tubuh hewan terhadap lingkungannya. 1. Struktur gigi. Perbedaan struktur gigi dapat ditemukan pada jenis hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. Struktur hewan pemakan daging biasanya tersusun atas gigi taring yang sangat tajam. Contohnya pada kucing, harimau, buaya, dan ikan hiu. Sedangkan hewan pemakan tumbuhan atau herbivora memiliki susunan gigi yang terdiri atas gigi seri dan gigi raham. Contohnya sapi, kuda, dan kambing. Kemudian ada hewan pemakan daging dan tumbuhan atau omnivora. Memiliki struktur gigi terdiri atas gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Contohnya tikus dan kera. 2. Bentuk paruh. Perbedaan bentuk paruh dapat ditemukan pada jenis unggas atau burung.
A. Pemakan daging. Bentuk paruhnya kokoh, runcing, dan tajam, serta agak melengkung. Contohnya pada burung elang dan burung hantu. B. Pemakan madu. Biasanya bentuknya kecil dan memanjang. Itu fungsinya digunakan untuk menghisap madu di dasar bunga. Contohnya pada burung kolibri. C. Pemakan ikan. Berbentuk paruhnya panjang dan berkantong. Contohnya pada burung pelikan. D. Pemakan biji-bijian. Bentuk paruhnya pendek, tebal, dan runcing. Contohnya pada burung pipit dan burung kenari. E. Pemakan serangga. Bentuk paruhnya runcing dan agak panjang. Contohnya pada burung pelatuk. F. Pemakan cacing. Bentuk paruhnya lebar dan memiliki struktur seperti sisir di bagian pangkalnya, yang berfungsi untuk menyaring makanan dari lumpur. Contohnya pada bebek dan angsa. 3. Bentuk kaki. Variasi bentuk kaki juga dapat ditemukan pada burung. Selain dipengaruhi oleh jenis makanannya, bentuk kaki burung juga dipengaruhi oleh tempat hidupnya. Berikut macam-macam bentuk kaki pada hewan. 1. Kaki burung pemakan daging. Bentuk kakinya kokoh dan memiliki kuku tajam, contohnya burung elang. 2. Bentuk kaki pengais. Memiliki cakar dengan 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari menghadap ke belakang, contohnya ayam. C. Bentuk kaki pemakan ikan. Biasanya memiliki kaki yang berseraput, contohnya pada bebek dan burung pelikan. D. Pemakan serangga. Bentuk kakinya memiliki 2 jari kaki menghadap ke depan dan 2 jari lainnya menghadap ke belakang dengan kuku yang tajam. 4. Bentuk mulut. Variasi bentuk mulut terdapat pada serangga. Berdasarkan jenis makanannya, jenis mulut serangga dibedakan menjadi 4. Pertama, mulut pengisap. Contohnya pada kupu-kupu. Kemudian ada mulut penusuk dan pengisap. Contohnya pada nyamuk. Kemudian yang C, mulut penjilat. Ini contohnya pada lalat. Dan yang D, mulut penggigit. Contohnya pada belalang. 5. Lidah yang panjang dan lengket. Lidah yang panjang dan lengket dimiliki oleh beberapa hewan seperti cicak, bunglon, dan landak semut. Lidah tersebut digunakan untuk menangkap mangsanya yang berupa serangga. Pembelajaran 2 muatan IPS. Meneladani para pejuang. Latar belakang para pahlawan kemerdekaan Indonesia berasal dari suku bangsa yang berbeda-beda. Namun, perbedaan itu tidak melemahkan semangat mereka untuk bersatu melawan penjajah. Para pahlawan juga memiliki keahlian yang berbeda-beda. Ada yang memiliki kemampuan menggunakan senjata, bela diri, negosiasi, dan orasi. Namun di balik perbedaan tersebut, mereka mampu melakukan kerjasama untuk berjuang dengan cara mereka masing-masing. Kerjasama mereka merupakan bentuk dari penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Hal itu sesuai dengan bunyi sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Mengerjakan sesuatu secara bekerja sama membawa banyak manfaat, antara lain
pekerjaan cepat selesai, kemudian pekerjaan terasa lebih ringan, dan memperkuat semangat persatuan. Pembelajaran 3 muatan IPA, cara hewan beradaptasi. Beberapa jenis hewan memiliki ciri khusus untuk beradaptasi terhadap kondisi lingkungannya. Misalnya adaptasi hewan di gurun, kutub, laut, dan pertahanan diri dari pemangsa. Cara hewan beradaptasi pada kondisi lingkungan tertentu. Contohnya 1. Unta. Unta merupakan salah satu hewan yang hidup di daerah gurun yang sangat panas. Unta juga dapat mempertahankan hidupnya di daerah tersebut dengan melakukan beberapa penyesuaian. Di antaranya terdapat rambut pada kelopak mata untuk menghalangi debu masuk ke mata. Kemudian 2. Telapak kaki yang lembut memudahkan berjalan di atas tanah atau pasir. Kemudian unta mempunyai punuk yang berisi cadangan lemak yang dapat dipecahkan menjadi energi. 2. Beruang kutub. Beruang kutub hidup di daerah yang sangat dingin di permukaan bumi, yaitu di kutub. Untuk dapat bertahan hidup di lingkungan tersebut, beruang kutub melakukan beberapa penyesuaian, yaitu rambut putih sebagai kamuflase agar tidak mudah terlihat oleh pemburu, dan lapisan lemak di bawah kulit untuk bertahan hidup di suhu yang dingin. Kamuflase adalah kemampuan yang dimiliki hewan untuk menyesuaikan warna atau bentuk tubuhnya dengan lingkungan di sekitarnya, dengan cara memanfaatkan warna atau bentuk tubuhnya agar sesuai dengan lingkungan sekitarnya. 3. Kelelawar. Kelelawar mempunyai kemampuan ekolokasi, yaitu kemampuan untuk mendeteksi mangsa, pemangsa, dan benda di sekitarnya menggunakan pantulan bunyi. 4. Burung hantu. Burung hantu memiliki penglihatan dan pendengaran yang sangat tajam dan peka untuk mencari mangsa pada malam hari. 5. Ikan paus. Ikan paus mempunyai alat pernafasan berupa paru-paru. Oleh karena itu, kedua hewan ikan paus ini kerap muncul ke permukaan laut jika akan menghirup oksigen. Sama seperti kelelawar, ikan paus juga memiliki kemampuan ekolokasi. B. Cara hewan beradaptasi melindungi diri dari pemangsanya. Banyak contoh hewan yang beradaptasi untuk melindungi diri dari pemangsanya. Contohnya 1. Cicak. Cicak melindungi diri dari pemangsanya dengan dua cara, yaitu mempunyai kaki yang memiliki perekat sehingga memudahkan merayap di dinding, dan kemampuan autotomi, yaitu memutuskan ekor untuk mengelabui mangsanya. 2. Bunglon. Bunglon memiliki kemampuan mimikri, yaitu kemampuan untuk mengubah warna kulit sesuai kondisi lingkungannya. 3. Walang sangit. Walang sangit dapat mengeluarkan bau yang menyengat untuk melindungi diri dari pemangsanya. 4. Landak. Landak memiliki rambut seperti duri yang dilapisi keratin untuk menakuti musuh dan melindungi diri dari pemangsanya. 5. Kalajengking. Kalajengking memiliki sengat beracun di bagian ekor untuk menyerang musuh. 6. Cumi-cumi. Cumi-cumi dapat menyemprotkan cairan berwarna hitam seperti tinta untuk menghindari dari pemangsanya. 7. Ikan buntal. Ikan buntal memiliki kemampuan menggelembungkan tubuh untuk melindungi diri. Selain itu, ikan ini juga memiliki duri-duri yang beracun pada tubuhnya untuk melindungi diri dari pemangsanya. 8. Terenggiling. Terenggiling memiliki struktur kulit yang keras.
Kemudian terenggiling juga dapat menggulungkan tubuhnya untuk menghindari dari pemangsanya. Yang terakhir, kaki seribu. Kaki seribu mirip dengan terenggiling. Dia mempunyai kulit yang keras dan dapat menggulungkan tubuhnya untuk menghindari dari pemusuhnya. Demikianlah video pembelajaran untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.